Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu KPPS dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci penting dalam pengisian model C hasil pemilu 2024. Nah Bapak dan Ibu, tentunya dalam pengisian model C hasil ini ada beberapa poin penting ya yang harus diketahui oleh kita selaku KPPS nanti dalam pengisian model C hasil di pemilu 2024. Kunci penting apakah yang harus kita ketahui dalam pengisian model C hasil? Nanti kita akan bahas di video lengkapnya. Namun sebelumnya bagi Bapak dan Ibu yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan video-video terupdate lainnya. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja kita ke video lengkapnya berikut ini. Nah, yang pertama Bapak dan Ibu adalah rumus. Nah, di sini rumus pertama ya. Nah, di rumus pertama dalam pengisian model C hasil, pertama adalah pengguna hak pilih sama dengan surat suara yang digunakan sama dengan surat suara sah dan tidak sah. Nah, di rumus pertama ini Bapak dan Ibu dalam pengisian model C hasil nanti di poin pengguna hak pilih itu harus sama dengan surat suara yang digunakan, harus sama juga dengan suara sah dan tidak sah dalam jumlahnya ya. Jadi jumlah pengguna hak pilih ini harus sama nanti dengan surat suara yang digunakan, harus sama juga dengan suara sah dan tidak sah nanti pada formulir model C-nya. Jikalau ini tidak sinkron, tidak sama, berarti itu nanti ada kesalahan dalam pengisian model C hasil. Nah, di sini sebagai contoh Bapak dan Ibu, pengguna hak pilih di sini jumlahnya 150 orang. Nah, maka di surat suara yang digunakan juga nomor 2 nanti harus sama 150 surat suara yang digunakan. Kemudian di nomor 3-nya suara sah dan tidak sah juga harus sama jumlahnya 150. Nah, jadi harus sama jumlahnya antara pengguna hak pilih 150 sebagai contoh. Kemudian nanti surat suara yang digunakan juga harus 150. Selanjutnya, nah di rumus kedua Bapak dan Ibu sebagai KPPS yang harus diketahui dalam pengisian model C hasil, yaitu jumlah surat suara yang digunakan ditambah dengan jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak ataupun keliru coblos, ditambah dengan surat suara tidak digunakan atau tidak terpakai, itu sama dengan jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2%. Paham ya Bapak dan Ibu? Jadi nanti jumlah surat suara yang digunakan itu ketika ditambah oleh Bapak dan Ibu dengan jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih ya, baik rusak ataupun keliru coblos, ditambah juga nanti dengan surat suara tidak digunakan, itu jumlahnya sama nanti dengan jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan. Jadi 3 poin ini ketika ditambahkan nanti ya, poin yang ini jumlah surat suara yang digunakan, kemudian yang dikembalikan dan tidak digunakan, ketika dijumlahkan 3 poin ini sama jumlahnya dengan jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2%. Nah, di sini sebagai contoh lagi Bapak dan Ibu, jumlah surat suara yang digunakan misalnya 215. Kemudian ditambah dengan jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 3 misalnya. Kemudian ditambah lagi dengan surat suara tidak digunakan atau tidak terpakai ada 37. Nah, ketika dijumlahkan 3 poin ini 215 ditambah 3 dan ditambah 37, jumlahnya adalah 255. Maka nanti jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% pun itu 255 ya. Sama, jadi antara 3 poin ini ketika ditambahkan ya 255 dan jumlah surat suara yang diterima juga itu 255 pastinya ya. Karena surat suara ini jumlah DPT ya, diambil dari jumlah DPT ditambah 2%. Jadi yang 3 ini ya. Jadi ini rumus kedua, jumlah surat suara yang digunakan ditambah dengan jumlah surat suara yang dikembalikan dan surat suara tidak digunakan ketika dijumlah ya, misalnya di sini 255.
Nah, itu sama ya, harus sama jumlahnya dengan surat suara yang diterima termasuk cadangan 2%. Nah, kemudian di sini yang terakhir Bapak dan Ibu, cara penulisan. Nah, yang pertama pastikan KPPS memahami betul cara penulisan angka pada model C hasil, terutama bagian lembar yang ada titik-titik digital. Kenapa? Karena memang ini nanti kan akan diupload ke aplikasi Sirekap. Tentunya kita harus mengetahui bagaimana cara pengisian di model C hasil yang ada titik-titik digital. Tentunya ini sudah dibahas Bapak dan Ibu di video saya sebelumnya ya. Kemudian yang kedua, pastikan penulisan huruf di model C hasil menggunakan huruf kapital, tidak menggunakan huruf kecil ya. Menggunakan huruf kapital. Sudah juga dibahas di video sebelumnya Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga, petugas KPPS yang ditugaskan untuk penulisan di model C hasil adalah orang yang memiliki kemampuan menulis dengan baik. Tentunya Bapak dan Ibu silahkan dari ketujuh anggota KPPS beserta ketua ya, siapa saja yang memiliki kemampuan menulis dengan baik ya Bapak dan Ibu, karena memang penulisan di model C hasil ini sangat penting sekali ya, harus rapi dan terbaca tentunya dengan baik ya. Nah, itulah Bapak dan Ibu di kesempatan kali ini yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.